Ruang Hening, Ruang Sejuk. Selasa 1 Desember 2020 dalam Pekan Advent yang pertama. Bersama saya, Leon, hambanya dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali merenungkan sabda-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa merenungkan sabda-Mu, agar kami mampu menjadi murid-murid-Mu yang setia hanya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 21 sampai dengan 24. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak yang terkasih, hari ini marilah kita bergembira dalam Roh Kudus bersama Yesus dan murid-murid yang pertama. Mengapa? 1. Karena murid-murid taat pada Yesus, maka mereka telah mengalahkan setan-setan. Begitu dahsyatnya yang namanya taat ini, maka para murid yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, senantiasa melihat apa yang dikerjakan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan senantiasa melakukan apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mendapatkan kuasa untuk mengalahkan setan-setan. Taat mampu mengalahkan setan-setan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajak para murid dan kita untuk melihat dan merenungkan serta yakin bahwa seharusnya sukacita yang terjadi itu bukan karena telah mengalahkan setan semata-mata, melainkan karena Bapa di surga berkenan memberikan keselamatan kekal bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ibu bapak yang terkasih, karena kepercayaan bahwa Yesus adalah juru selamat, maka mereka taat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang bisa kita lakukan secara pribadi di dalam masa Advent ini? Baiklah, kita menyiapkan batin kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Pahamilah dalam batin kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus betul-betul dipersiapkan untuk membawa keselamatan. Dari minggu pertama ini, minggu kedua, minggu ketiga, dan bahkan yang terakhir kalinya nanti, di minggu yang terakhir. Mari kita betul-betul menghayati bahwa kedatangan Tuhan Yesus betul-betul dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa
untuk membawa keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Apa yang bisa kita lakukan dalam hubungan dengan orang lain dalam masa Advent ini? Kita bisa menunjukkan, mengungkapkan harapanku dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat ini, sehingga ungkapan harapan ini bisa membuat orang-orang di sekitarku akhirnya juga punya harapan akan selamat dan menaruh harapan pada Yesusku. Mari kita menjadi marketing untuk keselamatan. Marketing bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Tidak perlu kita berkoar-koar cerita pada orang-orang, teriak-teriak, Yesus Juru Selamat. Enggak. Cukup menunjukkan bahwa kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ya, lakukanlah perbuatan baik sebagai wujud harapan akan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Kalau kita tidak mampu berbuat baik, ya cobalah tersenyum kepada orang lain. Meskipun kita tahu orang lain tidak suka diberi senyuman kita, tetap berikan senyuman itu. Gratis kok. Saya tidak mampu melakukan perbuatan baik atau tersenyum pada orang lain. Berdoalah, doakan semua orang baik-baik itu supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka mau berharap kepada Yesus. Dengan demikian, banyak orang akan selamat. Semoga Tuhan memberkati niat baik kita. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama sebagai umat paroki Stefanus supaya perjalanan renovasi gereja kita berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak Tuhan, dan semuanya lancar saja. Kita juga berdoa buat semua orang yang mungkin dilanda ketakutan dalam masa pandemi ini. Marilah berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Roh Kudus Allah, penuhilah hati kami dengan pengenalan akan diri-Mu sendiri, agar kami berani untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang tangguh. Biarlah orang-orang mampu melihat harapan akan Sang Juru Selamat dalam apa yang kami lakukan, sehingga mereka pun tertarik untuk meletakkan keselamatannya juga kepadamu. Berikan pula harapan kepada kami warga Stefanus, harapan akan segera terwujudnya, terselesaikannya renovasi gereja kami. Berikan juga harapan kepada mereka yang saat ini sedang berharap-harap cemas dalam situasi COVID ini. Berharap bahwa Tuhan betul-betul memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami masing-masing. Ini semua kami mohonkan kepadamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.